Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Air sungai meluap, puluhan rumah di Lombok Barat terendam banjir. Tiga pemuda di Mataram diringkus polisi karena berkomplot mengedarkan narkotika. Hasil kreativitas membatik warga binaan di Mataram diminati hingga keluar daerah. Hasil karya batik puluhan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Mataram mampu menembus pasar domestik dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Keterampilan membatik diajarkan pihak lapas untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan warga binaan untuk berwirausaha. Selain untuk mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, hasil karya batik para warga dijual untuk menjadi penghasilan tambahan selama di dalam lapas. Saat ini karya batik warga binaan sudah dipasarkan hingga keluar daerah dengan memanfaatkan media online. Saat ini ada 20 orang warga binaan yang menekuni keterampilan membatik yang sebelumnya adalah seniman tato dan pelukis atau pekerja seni. Kelas 2A mengadakan program pembinaan kemandirian. Produk unggulan kami kemarin hanya cukli. Sekarang tambah lagi satu produk unggulan, batik yang kita namain batik gembok. Kenapa kita pakai batik gembok? Batik gembok ini sudah umum di lapas, ya, bahwa gembok-gembok itu pasti identik dengan lapas. Tapi kita punya singkatan, generasi membatik Lombok. Kita hanya bisa menyiapkan generasi-generasi membatik, ya, mempelajari batiknya di lapas. Setelah dia bebas, dia bisa mengembangkan dirinya sendiri di masyarakat. Warga binaan mengaku gembira hasil karyanya dihargai masyarakat dan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi. Pertama sih sulit. Terus kalau untuk menyelesaikan satu ini butuh berapa lama? Paling lama 3 jam. 3 jam. Satu kain ini. Ini apa nama motif yang dibuat? Kalau ini ayam hutan. Adanya dengan pelatihan nih, gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah kita ada keahlian juga kan, sama dia diajarkan kemarin juga dia ada keahlian, jadi yang bisa keluar ada, jadi kita punya skill ya. Untuk satu kain batik karya warga binaan dijual mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah tergantung motifnya. Para warga binaan berjanji akan menekuni keterampilan membatik sebagai usaha meningkatkan ekonomi saat nanti keluar dari lapas. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Ini ada di dasar laut. Memberi modal sekaligus juga membantu teman-teman tetap. Banyak cara warga berkreasi mendulang rupiah. Seorang warga di Dusun Keloke, Desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sukses membudidaya sayur mayur hidroponik. Budidaya sayuran hidroponik ditekuni Sugianadi sejak 2 tahun dan saat ini sudah menghasilkan rupiah setiap panennya. Di pekarangan lantai 2 rumahnya, ia menanam aneka sayuran mulai selada, sawi, kol, hingga kangkung berbekal ilmu yang didapatinya secara otodidak. Selain dikonsumsi sendiri, hasil panen sayuran Sugianadi mendapat respon positif saat dipasarkan melalui media sosial. Dalam sebulan masa panen, dirinya meraup omset hingga jutaan rupiah. Dari awalnya hobi kan,
Kita dulu awalnya pakai botol bekas. Terus karena untuk cuman sekedar konsumsi pribadi sih sebenarnya dulu awalnya. Nah, karena kita melihat prospeknya, kemudian begitu kita panen dan kita coba jual, akhirnya bisa terjual kan. Akhirnya kita berpikir, loh, kenapa kita tidak perbesar saja? Ya, siapa tahu bisa untuk membantu perekonomian begitu. Akhirnya kita bikin satu instalasi. Setelah kita coba, kita panen, kita pasarkan melalui media sosial, terus melalui teman-teman, terus melalui komunitas hidroponik terutama. Akhirnya setelah itu bisa laris begitu. Pengalamannya membudidayakan sayuran belakangan ditularkan ke warga sekitar untuk mengajak mereka kreatif memanfaatkan pekarangan sebagai salah satu sumber peningkatan ekonomi di masa pandemi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.